Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atania Primatulacci, NIM A320180271 dari Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PLP2 dengan pola PMP yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 4 September 2021. Dan selama saya PLP dan juga berkoordinasi dengan guru Pamong, saya melakukan penelitian selama pembelajaran dan mendapatkan judul Tantangan Pembelajaran Jarak Jauh pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris peserta didik SMP Negeri 1 Gesi kelas 8 di tengah pandemi. Dan di sini terdapat table of content. Yang pertama ada reset problem, reset objektif, reset method, reset finding, and conclusion. Yang pertama saya akan membahas tentang reset problem. Di Indonesia, pendidikan yang diterapkan pemerintah ternyata tertinggal jauh dengan terapan pendidikan di luar negeri, apalagi di tengah pandemi sekarang ini, yang mana pandemi dimulai dari Maret 2019 sampai sekarang Oktober 2021, pandemi COVID-19 masih berlangsung. Pandemi mengharuskan pemerintah membuat peraturan yang untuk masyarakat Indonesia, yaitu dilarang keluar dari rumah. Tentu banyak aturan baru seperti lockdown, work from home, PPKM level 1 sampai dengan 4. Karena pandemi tentunya banyak kegiatan yang harus ditunda, bahkan dibatalkan. Salah satu yang terkena dampak dari pandemi adalah mengenai pendidikan. Maka selama PLP2 kemarin, saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran daring itu memiliki banyak sekali tantangan. Yang kedua ada riset objektif. Peneliti ini bertujuan untuk mengidentifikasi macam-macam tentang siswa selama mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di masa pandemi. Yang ketiga ada riset metode. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini di tengah pandemi menggunakan metode kualitatif dan cross-sectional, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan penampang silang, atau banyak objek penelitian dilihat pada satu waktu yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan observasinya selama 4 minggu dalam mengajar materi pembelajaran bahasa Inggris kelas 8. Kami juga memberikan survei kepada peserta didik kelas 8 yang mana survei tersebut berkaitan dengan tugas kami. Yang keempat ada research finding. Kegiatan kami selama observasi adalah mengajar. Kami mengajar peserta di kelas 8 dengan pembelajaran dilakukan secara dalam daringan atau daring atau bisa disebut online kurang lebih selama 4 minggu. Kami menggunakan metode survei guna untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner atau angket kepada seluruh responden siswa kelas 8 dari kelas A sampai dengan kelas G di SMP Negeri 1 Gesi. Data diperoleh melalui pengisian kuesioner yang dibagikan kepada seluruh responden dalam bentuk Google Form. Jawaban dari hasil kuesioner inilah yang kemudian dianalisis dengan perhitungan menggunakan skala Likert. Dan sebelum saya memberikan sebuah angket atau kuesioner, saya melakukan pembelajaran terlebih dahulu dengan menggunakan Google Meeting agar saya dapat menyimpulkan bahwa selama pembelajaran bagaimana proses pembelajaran dari siswa tersebut. Dan berikut ada hasil dari kuesioner dan saya memaparkan pertanyaan apakah belajar secara daring itu menyenangkan. Dan dari 94 siswa yang diantaranya 64,9% menyetujui bahwa pembelajaran secara daring tidak menyenangkan terlebih pada mata pelajaran bahasa Inggris yang dimana dibutuhkan banyak praktek maupun teori dalam pembelajaran. Terhalangnya perantara seperti ponsel, kuota maupun jaringan menjadi faktor utama. Dan hanya 18,1% anak yang menyukai pembelajaran daring dengan alasan tanpa harus keluar rumah, nilai lebih mudah karena guru memberikan toleransi terhalangnya pembelajaran bisa dilaksanakan secara santai di rumah. Namun 17% di antaranya ragu ataupun tidak memberatkan adanya daring. Jadi berhubung karena lokasi di SMP Negeri 1 Gesi itu rata-rata siswa di rumahnya adalah jauh dari perkotaan atau jauh dari jangkauan internet, maka sangat sulit bagi mereka dalam melakukan pembelajaran daring. Kemudian saya membuat pertanyaan apakah penyampaian materi bahasa Inggris bisa dipahami dalam artian penyampaian secara daring dari guru ataupun saya yang mengajar di kelas tersebut. Nah, penyampaian materi cenderung sulit untuk dipahami karena media pembelajarannya melalui WhatsApp seperti tadi, Google Meeting dan juga Google Classroom yang dimana jika siswa tidak aktif untuk mempelajarinya sendiri, maka akan semakin sulit siswa menguasai materi. Dan dari 95 jawaban siswa, 67,4% mereka menjawab bahwa pembelajaran secara daring lumayan sulit.
Dan 14,7%-nya mereka belum bisa memahami, 17,9% mereka sudah bisa memahami dari pembelajaran bahasa Inggris. Dan kemudian ditemukan bahwa dengan pembelajaran daring, siswa menyatakan bahwa materi lebih cepat dan bisa diakses dan meningkatkan pemahaman terhadap data sehingga bisa meningkatkan learning outcome, walaupun pada saat yang sama mereka juga mengalami tantangan dan hambatan seperti kondisi ekonomi, kecemasan dalam pembelajaran daring, dan kemampuan melaksanakan kelas daring yang juga masih banyak ditemukan dalam penelitian ini. Dan subjek penelitian mahasiswa yang menggunakan platform Google Classroom dan WhatsApp, berbagai permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran dari kesulitan sarana pendukung seperti laptop dan koneksi internet. Sebagai akibatnya, banyak subjek menyatakan bahwa pembelajaran daring tidak efektif. Yang kemudian ada conclusion. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa semenjak merebaknya pandemi COVID-19, semua proses pembelajaran di berbagai belahan dunia mengalami perubahan dari mode tatap muka ke mode daring. Penerapan mode daring ini yang selalu memberikan tantangan dan juga kemudahan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Tantangan muncul tidak hanya di negara yang memiliki infrastruktur yang kurang, tetapi juga terjadi di negara maju juga seperti Jerman, Korea Selatan, dan juga China. Tantangan dimaksud terkait dengan manajemen kelas yang pembelajaran ini meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran daring yang masih membutuhkan sumbang saran semua stakeholder dunia pendidikan termasuk pada pemerhati dunia pendidikan dan pemangku kebijakan pendidikan. Tantangan lainnya adalah tantangan teknis yang berupa ketersediaan infrastruktur penunjang, perbaikan ekonomi masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, dan edukasi serta literasi digital perlu ditingkatkan guna mewujudkan pembelajaran daring yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan bijaksana dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat guna mempersempit ruang gerak penyebaran virus COVID. Dan selama saya mengajar dan sudah berkoordinasi dengan pamong atau guru bahasa Inggris di kelas 8, saya mendokumentasikan video dan saya upload di YouTube dan berikut linknya. Video yang pembelajaran saya lakukan melalui Google Meeting. Terima kasih, ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.